Seorang YouTuber bernama Raka terkenal dengan kontennya yang membongkar kisah-kisah mistis di berbagai daerah. Kali ini, dia mendapat banyak permintaan untuk menyelidiki cerita viral tentang pesugihan Gunung Kendit. Sebuah tempat yang konon menjadi lokasi ritual pesugihan paling mengerikan di Jawa Timur. Menurut desas-desus, siapapun yang melakukan ritual di sana akan mendapatkan kekayaan dalam semalam, tetapi dengan harga yang tidak terbayangkan. Raka menerima DM dari akun anonim di Instagram. Pesannya hanya berisi satu kalimat. Jika ingin tahu kebenaran tentang pesugihan Gunung Kendit, temui aku di warung kopi senja pukul 11 malam. Tanpa berpikir panjang, Raka dan timnya, Dian, kameramen, dan Jaya, editor, berangkat ke lokasi. Saat tiba, warung itu hampir kosong. Hanya ada seorang pria tua dengan sorot mata tajam. "Aku Pak Wiryo," katanya. "Kalian ingin tahu soal pesugihan Kendit? Aku bisa membawa kalian ke sana, tapi jangan macam-macam." Mereka setuju. Namun sebelum pergi, Pak Wiryo berpesan, "Jika kalian melihat sesuatu yang aneh, jangan menoleh." Malam itu, mereka mendaki Gunung Kendit, ditemani suara jangkrik yang mendadak hening begitu mereka mendekati lokasi ritual. Udara menjadi dingin dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan. Tiba-tiba, Raka melihat sesosok wanita berbaju putih berjalan menjauh. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambut panjang yang menjuntai. Dian berbisik, "Bro, itu siapa?" Pak Wiryo menjawab tegas, "Jangan lihat, jalan terus." Setelah perjalanan beberapa jam, mereka tiba di sebuah batu besar dengan ukiran kuno. Di sekitarnya ada lilin-lilin merah yang masih menyala. Pak Wiryo menyalakan obor dan berkata, "Ini tempatnya. Banyak orang datang ke sini untuk pesugihan, tapi tak semua kembali dalam keadaan utuh." Pak Wiryo mulai menjelaskan proses pesugihan. Untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus menyerahkan nyawa orang terdekat. Ritualnya dilakukan dengan membaca mantra, lalu memanggil sosok gaib yang disebut Dewi Kendit. Jika dia muncul, maka perjanjian dimulai, kata Pak Wiryo. Saat itu angin kencang bertiup. Dari balik pepohonan muncul sosok wanita berbaju merah dengan mata kosong. Wajahnya terlalu pucat seperti tidak bernyawa. "Ada yang memanggilku?" Suaranya bergema, tidak berasal dari mulutnya, tetapi dari udara di sekitar mereka. Dian spontan menyorotkan kameranya, tetapi tiba-tiba kamera mati. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan ribuan orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak Wiryo berteriak, "Tutup mata kalian." Namun Raka terlalu penasaran. Ia mengintip dari sela-sela jarinya, dan saat itu juga tubuhnya seolah membeku. Dia melihat sesuatu yang membuat napasnya tersengal. Di balik sosok Dewi Kendit, ada bayangan besar berbentuk ular raksasa melingkar di batu besar, matanya merah menyala. Ular itu menatapnya, lalu tersenyum. Dian dan Jaya menarik Raka yang masih terpaku. Mereka berlari menuruni gunung, sementara suara tawa wanita itu menggema di seluruh hutan. Begitu sampai di bawah, mereka menoleh dan melihat Pak Wiryo masih berdiri di atas, menatap mereka dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu tubuhnya tiba-tiba menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Tak lama setelah kejadian itu, video yang mereka rekam ternyata kosong. Tidak ada suara, tidak ada gambar. Hanya layar hitam dengan suara sayup-sayup. "Aku melihatmu, Raka." Sejak saat itu Raka sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok Dewi Kendit memanggilnya kembali. Dan yang lebih mengerikan, saldo rekeningnya tiba-tiba bertambah ratusan juta, tanpa ia tahu dari mana asalnya. Raka mencoba mengabaikan semua ini, tapi suatu hari, sebuah surat tanpa nama tiba di rumahnya. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat. "Perjanjian sudah dimulai, Raka. Kamu tahu harga yang harus dibayar." Dan sejak hari itu, orang-orang terdekatnya mulai menghilang satu persatu. Apakah Raka hanya korban rasa ingin tahu, ataukah ia sebenarnya telah masuk ke dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa dihindari?